Pancasila dan dasar paling Bhinneka Tunggal Ika kita kristalisasi, kita padukan disatukan menjadi satu nilai tertinggi disebut dengan moral dan etika. Pada kesempatan menyampaikan sambutannya dalam acara webinar dan sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-6 Batak Center pada Selasa 20 Agustus 2024 di Jakarta, Marwap Siahaan memberikan catatan kritis mengenai situasi Indonesia terkini. Apa saja catatan kritisnya? Berikut ulasannya. Supremasi hukum yang tidak berjalan dengan baik. Banyaknya pelanggaran HAM di kawasan Danau Toba. Yang kedua, kriminalisasi masyarakat. Pemilik lahan turun-temurun sebagai pemilik ditangkap seperti belakangan ini seorang ketua masyarakat adat Dolet Pamurangan keturunan Ombak Sialagan yaitu Sorba Tua Sialagan divonis penjara 2 tahun dengan denda 1 miliar dan kurungan kalau tidak membayar 6 bulan. Yang ketiga, perusahaan lingkungan hidup oleh perusahaan keramba jaring apung seperti Regal Spring milik Swiss atau dulu disebut dengan Aquafarm Nusantara, PT Java, PT Albindo yang mencemari lingkungan hidup yang sudah tahun demi tahun dan mencemari air Danau Toba. Demikian juga TPL Toba Park Lestari yang merusak ekosistem. Yang keempat, program pemerintah sering bertentangan dengan kearifan lokal seperti Powerbomb, Powerbomb yang justru mencemari Danau Toba. Yang kelima, kegagalan total Juriti yang semua dirancang asalnya Toba dengan draftnya adalah wisata internasional berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal. Tetapi dalam 8 tahun terakhir sejak tahun 2016 dikeluarkannya Perpres untuk PUDT hingga saat ini tidak menghasilkan hal-hal yang signifikan. Bahkan terjadi pemborosan uang negara melalui kunjungan pemerintah yang demikian banyak yang dilakukan terus-menerus. Yang keenam, target wisata mendapatkan Wisman jauh panggang dari api. Dari target 1 juta orang per tahun 2018 sampai hari ini tercatat hanya puluhan yang datang. Dengan catatan statistik 2022 jumlah turis asing yang datang ke Sumatera Utara hanya 55.300. 7. Perubahan di kawasan Danau Toba dengan merilis angka fantastis yang sering keluar dari pemerintah itu sendiri, baik itu melalui Kementerian Pariwisata dan Kementerian Maritim dan Investasi yang cenderung merilis angka fantastis atau fake number tentang efek ekonomi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Danau Toba. Lalu kondisi global yang dihadapi, resesi global diperkirakan akan berlanjut tahun depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan stuck di 5% dan ekonomi dunia akan melambat. Amerika, China akan lambat tahun depan. Dunia akan bergerak tanpa kepastian. Yang kedua, perubahan iklim yang mengancam berbagai aspek. Krisis pangan, biaya logistik yang akan meningkat, produktivitas yang akan menurun, dan bencana-bencana lainnya. Yang ketiga, hutang Indonesia yang relatif sangat besar, 8.700 triliun dan berpotensi akan dengan kebutuhan yang direncanakan pemerintah, dan tentu hutang ini akan kita bayar dengan menaikkan tax ratio, akan menambah beban dengan menaikkan pajak dan akan menurunkan subsidi. Keempat, penegakan hukum yang lemah, demokrasi yang tidak stabil menjadi ancaman untuk investasi asing masuk ke dalam. Yang kelima, instabilitas sosial dan ekonomi bakal terjadi kalau hal ini diselesaikan dengan baik. Lalu apa yang harus dilakukan persiapan dari Batak Center ke depan? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus membangun bangsa Batak yang beretika dan bermoral. Ya, kalau kita baca buku Thomas Teuley, ada paling tidak 10 poin penting bagaimana orang menjadi suksesnya. Itu paling dasar adalah kejujuran, high disiplin yang sangat tinggi. Yang ketiga, kerahasiaan luar biasa. Keempat, itu memiliki banyak ide dan kreativitas. Dan selanjutnya adalah hubungan sosial yang baik, hubungan suami istri yang baik, dan ada banyak aspek lain yang menjadi basis daripada
etika dan moral, tentu pendidikan penting kita kedepankan ke depan. Yang kedua, menjadikan Batak Center menjadi pusat informasi melalui lembaga-lembaga adat, memperkenalkan nilai moral dan etika, khususnya sampai kepada keluarga-keluarga. Yang ketiga, mendorong semua lembaga adat mempertahankan adat dan budaya serta semangat gotong royong lewat pemanfaatan tools sistem informasi atau digitalisasi yang ada di zaman sekarang. Keempat, menghimpun pemikiran dan gagasan serta mendorong karya-karya yang dapat menghadapi persaingan global. Kelima, menempatkan Batak Center sebagai pusat informasi dan melihat kondisi terkini secara nasional maupun global sehingga kita bisa mengantisipasi melalui tukar informasi dan pertemuan-pertemuan yang mempersiapkan diri kita bersaing secara global.